حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya yang sempat hadir. Sudah berkali-kali dibahas penjelasan mengenai dua kalimat syahadat itu ya. Kalau kita runut mulai dari awal bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merubah tatanan kehidupan masyarakat itu dengan menggulirkan dua kalimat syahadat itu. Yang satu asyhadu an la ilaha illallah, yang satu lagi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah itu jangan dilafalkan saja, diberi makna-makna supaya bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Maka ada penjelasan fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Memberi makna dari dua kalimat syahadat tadi itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Saya ulangi, memberi makna dari dua kalimat syahadat itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memulai dakwanya ya dengan tauhid itu. Nah, jenengan dan saya yang hidup di 2029, 2025 dan seterusnya itu tentu saja juga berpedoman pada kalimat tauhid. Di kitab yang lama, masih ada enggak kitabnya? Tapi tidak dibawa. Di kitab yang lama itu ada perintah Nabi kepada sahabat Mu'ad. Jadi sahabat Mu'ad itu disuruh dakwah, ekspansi keluar, mengembangkan Islam. Saya boleh cerita ini dulu enggak ini? Boleh. Itu pesannya Nabi, coba diurut ya, nanti sampean titeni ya. Mohon masing-masing meniteni gitu. Nah ya kan. Jadi Mu'ad falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Mu'ad pertama kali ajaklah mereka itu bersahadat. Jadi itu dikuatkan dulu. Keimanannya kepada Allah, keyakinannya, hidup matinya manusia itu karena Allah tadi. Itu dikuatkan dulu. Baru dilanjut.
Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha aftaradha 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau mereka sudah mau syahadat dan ngerti maknanya, ya, ajarkan yang kedua, di dalam Islam itu ada yang namanya sholat dikerjakan 5 kali sehari semalam. 3. Fa'inhum ata'uka lidzalika, ya, fa'alimhum annallaha aftaradha 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Mu'ad, kalau mereka sudah manut, maka ajarkan kepada mereka di dalam Islam itu ada yang namanya sedekah. Diambil dari orang yang berpunya, diberikan kepada orang yang tidak berpunya. Sudah berapa tadi? Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga? Nah, sedekah itu mengelola apa? Apakah mengelola barang, apakah mengelola uang, apakah mengelola orang, apakah mengelola tambang? Sedekah itu loh, uang toh. Nah, saya tanya, apa ada jaminan mengelola uang itu bisa jujur, baik, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan jika syahadatnya baik? Jawabannya GJ. Gak jelas. Coba perhatikan. Perhatikan. Semua harus ngerti ini. Apa bisa dijamin pengelolaan uang ini dengan baik, jujur, bisa dipertanggungjawabkan, bisa diaudit sewaktu-waktu jika akidah tauhidnya baik? Jawabannya bisa. Kita kasih contoh. Boleh nggak diberi contoh? Pak, ini ada uang 2 miliar. Loh, banyak mas? Iya. Duit apa? Untuk Bapak. Lah terus, tolong Pak ya, yang kalah sampein gaya menang, yang menang sampein gaya kalah. Loh, nanti dulu. Belum selesai ceritanya kok. Ya, yang salah sampein gaya bener, yang bener sampein gaya salah. Tapi orang ini akidahnya baik. Kira-kira jawabnya gimana? Oh jangan, enggak bisa. Saya ini sekolah mulai dari S1, S2, S3, itu diajari berpikir yang benar, jujur, ya, berdasarkan ilmu, berdasarkan iman. Saya enggak ada harganya dibandingkan 2 miliar ini saja. Memang 2 miliar besar mas, tapi ya enggak bisa lah. Ya, saya menjatuhkan harga dan martabat saya sendiri nanti. Ya, dibandingkan dengan duit 2 miliar. Ini besar, tapi mohon maaf, nanti saya di akhirat itu ada pertanggungjawaban. Gimana saya mengembalikan duitnya? Bener gak? Itu tauhid apa syirik? Nah, itu loh. Ini, maka Rasulullah memulai dengan perintah Mu'ad tadi, sahabat Mu'ad yang pertama dimulai dari apa tadi? Syahadat. Tauhidnya dikuatkan dulu. Bayangkan orang Islam dari Sabang sampai Merauke di Indonesia, kalau syahadatnya baik, akidahnya baik. Ada nggak orang ngomong paling pecotot itu? Nggak ada. Aman nggak negara kita itu kalau begitu? Aman. Jangan emosi, ini ngaji. Ya kan? Perhatikan berikutnya. Sudah 1, 2, dan 3. Yang keempat kata Nabi. Ya. Fa inhum ata'uka lidzalika wa iyaya wa qaraima amwalihim. Mu'ad, kalau mereka itu sudah manut kamu tentang syahadat sholat dan mengeluarkan zakat tadi, tolong ya berikan hak ekonominya rakyat. Nah, coba. Ini zaman kapan Nabi itu memerintahkan berikan hak ekonominya rakyat itu? Artinya kalau haknya rakyat itu jangan dirampas untuk kepentingan yang di atas. Mengapa kok begitu? Karena akidahnya tadi baik. Yang kelima kata Rasulullah, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Muat, kamu hati-hati ya terhadap doanya orang yang diperlakukan zalim, tidak adil. Mengapa?
doanya orang yang diperlakukan tidak adil, zalim antara dia sama Allah, tidak ada batas, tidak ada sekat. Berarti dikabulkan enggak? Berarti menzalimi orang lain boleh apa tidak? Tidak boleh. Tapi ada enggak di kanan kiri kita? Ini saya beberapa menit, 4-5 menit saya dahulukan buat kita semuanya. Itu karena memahami bahwa syahadat itu sangat amat penting. Di kitab yang berbeda ada penjelasan wa a'dhamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah Allah itu adalah tauhid. Betul Bu ya? Berarti yang hadir sekian banyaknya ini merespon perintahnya Allah itu tadi. Mudah-mudahan besok dimasukkan surganya Allah SWT. Dengan visi misinya mencari surga apa bukan? Iya. Iya toh? Kesusu enggak? Ya terserah saja. Ya. Nah sekarang jangan buka di kitab itu ada halaman 46, judulnya adalah Mim Fawaidit Tauhid. Halaman 46. Mestinya yang tidak punya kitab itu berikhtiar untuk mencari kitab. Mau beli HP, beli pulsa bisa kok, beli kitab nggak bisa, itu gimana? Ada jamaah di Sidoarjo, Ustaz lupa nggak dibawa bukunya, gimana caranya supaya nggak gampang Bu? Taruh di tas selama-lamanya, tolong jangan mau ngaji tinggal bawa tasnya saja. Oh gitu. Nggak ada tasnya, taruh centelan tas kresek kan masalah toh. Itu. Jadi manfaatnya tauhid itu saya bacakan di bagian awal, jenengan yang merasakan nanti. Inna tauhidal khalis idza tahaqqaqa fi hayati fardin aw jama'atin haqqaqa atyaba thamarat. Jika tauhid yang murni terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan individu maupun jamaah, maksudnya kalau syahadat itu diamalkan, dicari makna-maknanya, seperti contoh saya tadi, orang dikasih uang 2 miliar, lalu disuruh mengatakan yang salah, suruh benar, yang benar suruh mengatakan salah, terus orang itu tidak mau, nah itu berarti kan merealisasi daripada imannya tadi, tauhidnya. Inna tauhidal khalis wa idza tahaqqaqa fi hayati fardin aw jama'atin haqqaqa adyaba thamarat. Maka orang akan memperoleh menghasilkan buah yang amat manis, indah. Jadi kalau masyarakat itu tertata dengan baik, itu adalah karena itu akidahnya baik. Ya, kalau enggak ya berarti akidahnya itu enggak baik, tumpang camping. Apa di antaranya? Nomor 1. Nomor 1, takhrirul insan minal ubudiyah wal khudu' li ghairillahi min asya'a wa makhluqatin. La yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Wa la yamlikuna li anfusihim dharra wa la naf'a. Wa la yamlikuna mauta wa la khayata wa la nusyura. Apa bahasa Indonesianya? Monggo, ini 1. Keistimewaan tauhid itu, hasilnya, buahnya, monggo. 1. Memerdekakan manusia dari perbudakan dan tunduk kepada selain Allah. Nah, jadi tidak ada perbudakan, tidak ada manusia menekan manusia yang lain, karena manusia itu semuanya diajari kebebasan, tidak ada tunduk secara mutlak, kecuali tunduk kepada siapa? Allah. Jangan masih ingat ada judul begini di dalam kitab Tauhid, seorang A, misalnya berarti ya seorang A. Ini membawai seorang B, seorang C, seorang D. Lalu seorang A ini membuat kebijakan, ngomong gini sembarang, tidak karuan melanggar hukum syariat, lalu diikuti saja sama bawahannya ini. Ya,
Apa betul? Berarti ini bawaannya seorang B, seorang C tadi menuhankan seorang A itu tadi? Ngerti maksudnya? Oh, saya terangkan dengan jelas, gamblang, kok ada yang tidak ngerti itu gimana itu. Seorang A punya bawahan B, C, D. Halo? Lalu seorang A ini melanggar hukum syariat, punya keinginan gini, macam-macam. Gak usah saya pakai contoh. Lalu seorang B, C, anak buahnya ini mengikuti saja, melanggar hukum syariatnya Allah. Berarti, apakah seorang B, seorang C ini bisa dianggap menuhankan seorang A? Nah, di situ. Maka seorang suami tidak boleh memutlakkan seolah-olah dirinya paling benar. Istrinya mengikuti saja walaupun salah-salah. Tidak boleh. Halo? Seorang ustadz dengan jamaahnya juga sama. Pak Ustadz, tidak begini. Naudzubillah min dzalik, andai kata Pak Ustadznya salah. Boleh nggak? Seorang anak kepada orang tuanya. Iya boleh. Andai kata orang tuanya salah. Ya, nggak begitu, salah itu. Saya sudah ngaji tauhid ya. Karena ayahnya berbau syirik, misalkan begitu ya. Seorang santri bilang ke kiainya, boleh? Boleh. Seorang rakyat bilang sama pemimpinnya, boleh? Berani? Risiko tanggung sendiri. Ini masyarakat yang dibentuk dengan tauhid tidak boleh memutlakkan siapa saja. Coba. Enak kan? Orang saya Surabaya enggak ada yang dimutlakkan. Saya Indonesia enggak ada. Pak, sama saja. Saya main salah ya salah. Begitu loh. Sekarang sudah begitu? Maka judulnya tadi penjelasannya takhrirul insan minal ubudiyah wal khudu' li ghairillahi. Membebaskan manusia dari ketundukan dan penyembahan kepada selain dari Allah. Tidak boleh. Ya. Mengapa? La yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun, karena selain dari Allah itu tidak bisa menciptakan apa-apa, bahkan mereka diciptakan. Nah, begitu. Saya tahu Sayyidina Umar pernah ditegur sama Nabi karena salah. Kan sudah pernah tak ceritakan itu. Diulangi lagi ya. Sayyidina Umar itu dimakamkan ya, tapi ini bukan ceritanya berkaitan dengan wafatnya. Kuburannya jejer sama Nabi. Nabi Muhammad SAW, lalu di sebelahnya itu ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada Umar bin Khattab. Orang luar biasa. Ya, membela Nabi, membela Islam. Tapi ketika masih hidup ya, semoga saya tidak salah memahami, ucapannya salah ditegur sama Nabi. Apa salahnya? Ini di depan Nabi ngomong gini, ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Benar enggak? Nabi, demi Allah, engkau perhatikan, demi Allah, engkau ini aku cintai ya dibandingkan semuanya yang lain, kecuali aku mencintai diriku sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya yang utama mencintai siapa? Saya ulangi, ini pengulangan yang terakhir pakai bahasa Indonesia. Nabi, demi Allah engkau ini aku cintai dari segala-galanya, kecuali aku mencintai diriku. Berarti mencintai dirinya dulu baru mencintai siapa? Nabi. Bener enggak? Tidak boleh sama la ya Umar. Umar ini mertuanya tapi dipanggil oleh Nabi Umar gitu aja. Apakah memanggil mertua dengan namanya saja itu sunnah Rasul? Hah? Nanti kalau saya bilang sunnah Rasul, saya Surabaya geger kabeh ya.
Ya ini karena Rasulullah. La ya Umar hatta akuna habbu ilayya min nafsik, kata Nabi. Ndak, aku terlebih dahulu kamu cintai daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Benar gak? Ngerti maksudnya? Baru Umar merubah ucapannya. Wallahi ya Rasulullah la anta habbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Nabi, demi Allah, sungguh engkau ini aku cintai dari segala-galanya, termasuk aku mencintai diriku. Jadi orang Islam itu dibina oleh Rasulullah mulai zaman Nabi sampai sekarang mencintai Rasulullah terlebih dahulu. Yang utama, baru mencintai yang lain-lain. Jangan mencintai dirinya terlebih dahulu, karena diri manusia itu isinya macam-macam. Ada emosi, ada otot, ada pikiran, ada ilmu, ada nafsu, ya kan? Lah itu semuanya ditundukkan oleh syariatnya Rasulullah itu tadi. Nah, baru Umar merubah kata-katanya tadi. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, demi Allah ya Rasulullah, sungguh engkau ini aku cintai dari segala-galanya, termasuk aku mencintai diriku. Baru Nabi mengatakan, Al-an ya Umar. Nah ini baru betul. Nah orang Islam sampai sekarang ya harus mencintai Nabi terlebih dahulu. Ngerti maksudnya? Jadi bertauhid itu hasilnya, buahnya, manusia itu tidak boleh dimutlakan. Semutlak-mutlaknya. Ada kemungkinan bisa salah, ada kemungkinan bisa apa? Benar. Enak kalau begitu. Ya sama juga tidak boleh egois. Mestinya narasumbernya dua, sini sama sini. Ya, enak ya, karena selain daripada Allah itu adalah diciptakan. La yamlikuna li anfusihim dzarra wala naf'a. Tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan apa? Madhara. Yang kecil-kecilan paling gampang itu loh ya. Orang pakai cincin boleh nggak? Terus ditanya, buat apa ini Bu? Enggak, ini aksesoris saja kok dikasih hadiah sama saudara saya. Boleh? Tapi kalau ngomongin gini, apa ini yang mana pakai? Ini kalau enggak bawa cincin, ono belai terus saya itu ya. Hai, saya tanya, yang model-model begitu di masyarakat ada enggak? Banyak apa sedikit? Orang yang ikut ngaji? Loh, ini serius Bu. Apa gunanya dia tiap hari syahadat? Kalau meyakini benda ini bisa menolak madharatnya Allah. Bisa mendatangkan manfaat. Tidak ada. Tapi pakai aksesoris boleh. Maka zaman Nabi itu ada orang bawa gelang. Ditanya sama Nabi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadi halaqa min sufr. Nabi melihat ada orang di tangannya ada gelangnya. Ditanya, "Ma hadhihi?" Gaya apa Pak? Sampean gelangan barang ini. Minal wahinati ya Rasulullah. Ini untuk menolak bala ya kanjeng Nabi. Nah. Kata Nabi apa? Inziha, sampean buang. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sampean tak beritahu. Ini tidak menambahi apa-apa kecuali menambahi dosa. Fa innaka la mutawahhiya 'alaika ma aflahta abadan. Kalau sampean mati, lalu ini sampean bawa keyakinan itu, matimu tidak akan beruntung. Mati membawa dosa apa? Syirik. Berani sama Allah. Loh. Ibu-ibu mestinya bukan karena saya yang mengajar. Orang ngaji tauhid itu mestinya masjid ini penuh. Benar itu. Karena pentingnya itu loh. Contohnya ini tadi. Ya. Wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Yang selain daripada Allah itu tidak bisa menciptakan kematian, tidak bisa menciptakan kehidupan, dan tidak bisa membangkitkan manusia dari mati menjadi apa? Hidup. Yang bisa cuma siapa? Allah. Ya.
Kalau orang kafir diajak ke kuburan, ini wis mati kok iso urip maneh gimana? Karena di dalamnya nggak ada imannya. Sampai pernah mendengar cerita ada orang kafir menggali kuburan terus membawa tulang belulang dibawa ke Nabi. Belum ya? Tapi ayatnya diwaca bendino ini. Orang kafir itu menggali kuburan, Bu ya. Ambil tulang yang sudah lama orang mati. Dibawa sama Nabi. Ya, maunya menghina. May yuhyil idhama wa hiya ramim. Hai Muhammad, ini siapa yang menghidupkan ini? Kayak begini itu. Ini sudah hancur tulang belulangnya ini. Nabi dapat wahyu dari Allah. Kul, jawaban Muhammad. Yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkan itu yang menciptakan pertama kali. Dari tidak ada ini jadi ada. Nah sekarang ada, dibangkitkan lebih gampang. Itu Nabi itu kalau jawab langsung dibimbing dengan wahyu. Walaupun orang itu marah-marah datang ke Nabi maksudnya menghina. Coba orang sekarang, ini siapa itu yang menghidupkan ini? Kalau orang sekarang paling balungnya itu tulangnya itu direbut, ditutuk nawang itu. Ya, iya, nggak ada wahyu di dalamnya. Masya Allah, inilah tauhid itu Bu ya. Jadi samarot, buah daripada keimanan tauhid tadi, nomor satu tadi apa? Membebaskan manusia dari menuhankan dan ketundukan kepada selain dari Allah. Sebelum ngomong yang kedua, saya tanya, berarti kalau begitu tauhid ini bisa dipakai sebagai dasar pembentukan masyarakat modern? Wah, luar biasa. Tapi mengapa masyarakat kita tidak didasarkan pada nilai-nilai tauhid? Nah, ya suruh ngaji nanti. Jadi saya ulangi lagi, tauhid itu bisa dipakai sebagai dasar pembentukan masyarakat yang berperadaban. Bahasanya anak-anak kuliah tadi. Bahasanya masyarakat yang modern. Betul enggak? Tidak primitif. Berikutnya, alinea berikutnya. Tauhid tadi, fatauhid takhrirul lil insani min kulli ubudiyah illa li rabbihil ladzi khalaqahu fasawwahu. Mengembang, ya. Tauhid memerdekakan manusia dari segala perbudakan dan penghambaan, kecuali kepada Rob yang menciptakannya dalam bentuk yang sempurna. Ya, kelihatannya bahasanya sama tapi agak beda, mirip kan? Yang satu membebaskan manusia dari menyembah selain daripada Allah, kemudian alinea berikutnya memerdekakan manusia dari perbudakan dan apa? Penghambaan kecuali hanya kepada Allah. Maka manusia itu disebut sebagai hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Bukan hamba dinar, bukan hamba dirham, bukan hamba rupiah, bukan hamba dolarot. Dolar. Tapi hamba siapa? Jadi kita menghambakan ke siapa? Boleh enggak menghambakan selain dari Allah? Enggak boleh. Orang yang menghamba pada materi, benda, masih bukan haknya, bukan miliknya, mbok halal, mbok haram, ya diambil aja. Betul Bu ya? Ya. Kemudian berikutnya takhrir apa namanya? Tauhid takhrirul insani min kulli ubudiyah illa li rabbil ladzi khalaqahu fasawwa. Takhrirun li aklihi minal khurafat wal auhan. Monggo. Berikutnya Memerdekakan akal dari khurafat dan hati, dari tunduk, menyerah, dan menghinakan diri kepada selain Allah. ya. Jadi akalnya itu bebas orang yang bertauhid itu. Bu, katanya jangan mau pergi hari ini. Iya, tapi enggak jadi. Kenapa? Saya lihat di kalender itu pas Jumat Pahing, ini pas meninggalnya mbahnya zaman dulu. Hai, saya tanya, pikiran kotor begitu ada di masyarakat? Wis bapak tak omong wae wong tauhid kok.
Itu akalnya itu tunduk pada huruf, apa hubungannya? Orang ini mau pergi ya, butuh waktu sekitar 5 jam naik mobil sama keluarga, nggak jadi. Karena Jumat Pahing. Apa hubungannya Jumat Pahing itu? Benar Bu. Ini tauhid, akidah nggak ada, wis semuanya serahkan sama Allah, ya kan? Jadi tauhid itu mendidik manusia ini berpikir yang cerdas, objektif, rasional. Benar ya? Ada anak muda, Mas, katanya beli rumah. Enggak Pak. Terus kenapa? Sudah saya lihat rumahnya Pak, bagus, akses jalan juga enak, dan menurut tetangga-tetangga juga nggak banjir daerah situ. Harganya rada miring. Gimana? Jadi nggak? Tapi nggak jadi Pak. Kenapa? Ternyata rumahnya menghadap ke timur. Lah kenapa menghadap ke timur? Saya itu lahirnya Jumat Pahing, istri saya Rebo Legi. Nggak boleh membeli rumah menghadap ke timur. Ayo, ini mohon maaf saya nggak ngerasa nih, tapi ini membersihkan pikiran kita, bener nggak? Ayo, apa itu? Nggak ada hubungannya apa-apa. Rezeki itu semuanya diatur sama Allah, nggak ada hubungannya rumahnya menghadap ke timur, menghadap ke utara, menghadap ke atas, itu nggak ada. Loh iya bener kan? Khurafat semuanya nggak ada. Ada teman saya zaman dulu ditanya sama camernya itu, calon mertua. Den, lahirmu tanggal berapa di nopo? Waduh kula supe Pak, lupa saya Pak. Loh kok lali piye? Kang nopo sih, buat apa sih Pak? Dihitung, cocok nggak mbak calon bojomu? Ngerti maksudnya? Teman saya ini nggak mau, mboten. Ini mboten cocok, mboten sido apa. Ngerti maksudnya? Jawabane maratuwane ya gak ngono. Nek mboten ngoten mboten usah dihitung mawon. Itu khurafat, itu menunjukkan bahwa masyarakat itu tidak berpikir menurut ilmu, menurut rasional, menurut iman. Makanya di situ diterangkan takhrirun li aklihi minal khurafat wal auhan. Berikutnya takhrirun li dhamirihi minal khudu' wadzul wal istislam. Monggo membebaskan berikutnya. Ya. Memerdekakan hidup yang itu ya Ustaz. Ya, monggo. Memerdekakan hidup dari kekuasaan para Fir'aun. Ya, takhrirun li khayatihi min tasallutil fara'ina wal arbab wal kahana wal muta'allihina ala ibadillahi. Monggo. Membebaskan hidupnya dari kekuasaan para Fir'aun, pendeta dan dukun yang menuhankan diri atas hamba-hamba Allah. Yes. Kalau orang Islam itu lebih percaya sama Allah apa lebih percaya sama dukun? Ya. Jadi misalkan begini. Kalau di Islam kalau orang itu bingung memilih satu atau dua, A atau B, caranya gimana? Sholat. Sholat istikharah kan? Ada murid saya pernah itu cerita sama saya, Pak Nasi, sholat istikharah itu gimana? Murid manggil saya, Pak Nasi, sholat istikharah gimana? Ini Mas, sholat istikharah itu 2 rakaat ya, kemudian doanya panjang. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru dan seterusnya. So, wow, ini Pak, duduk aku sih ngarang. Bener toh? Ini aja bukunya sampean bawa, diambil aja, dipek aja. Terus saya tanya, apa sih Mas? Biasa Pak, anak muda. Oh, anu tak cewekan. Iya. Ya, saya itu mau milih A apa B. Ya benar salat istikharah. Kalau sampean bingung, memang di dalam Islam salat istikharah. Terus tanya gini, saya ini lebih cenderung yang apa ya sebenarnya. Tapi kalau saya sholat istikharah ditunjukkan yang B gimana? Ngerti maksudnya? Hati saya itu kepengen yang A. Tapi kalau saya sholat istikharah ditunjukkan yang B gimana? Apa? Saya bilang apa sama dia? Wes gak usah sholat.
Berarti nggak percaya sama Allah kan? Apa yang dilihat manusia hari ini baik, belum tentu baik. Benar maksudnya? Belum tentu 2 tahun, 3 tahun yang akan datang baik. Kita ini loh berpengalaman. Dulu kelihatannya ada orang baik, ternyata 10 tahun tidak baik sama orang ini. Ya, ada begitu Bu? Tidak usah keras-keras. Iya. Apalagi menyangkut dunia akhirat, masa depan kita. Tidak tahu kita. Tapi kalau orang sudah dikuasai dukun, dia lebih percaya dukun daripada sholat apa? Istikharah. Nah, di situ. Masya Allah. Ya. Berikutnya walihada qawama zu'ama usyirki wa tughudul jahiliyati da'watil anbiya amatan wa da'watir rasuli khasatan. Monggo. Karena itu, para Nggih. pembesar kaum musyrikin dan togut jahiliyah Nggih. menentang keras dakwah para nabi, khususnya Nah, dakwah Rasulullah. itu yang ditentang oleh orang-orang kafir itu. Tauhid yang mengajarkan, iman yang mengajarkan supaya terfokus kepada siapa? Allah, tidak kepada benda, berhala, orang. Itu loh maksudnya. Ngerti gak Bu? Saya minta tolong jenengan, tapi tidak saya terangkan panjang lebar. Saya minta tolong jenengan buka surat Shad ayat yang keempat. Shad. Mudah-mudahan tidak salah menyebut ya. Surat yang ke 38. Ayat yang ke 4. Oh, yang kelima saja, yang kelima. Sebenarnya ada hubungannya dengan yang keempat. Tapi dibaca saja yang keempat boleh. Wajibu an ja'ahum mundhirum minhum wa qalal kafiruna hadza sakhirun kadzdzab. Monggo yang keempat. As-Shad ayat 4. Nggih. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan atau rasul. Ya, Dari mereka kalangan heran mereka. ketika datang orang yang memberi peringatan. Maksudnya siapa yang memberi peringatan itu? Rasul. Bahkan mereka orang-orang kafir mengatakan apa? Monggo. Dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta. Orang ini maksudnya siapa? Nabi. Oh, Mekah. Jadi mereka heran ketika mereka kedatangan seorang pemberi peringatan. Maksudnya pemberi peringatan itu siapa? Nabi kan? Heran. Ya. Lalu mereka berkata apa? Orang-orang kafir itu berkata, orang ini adalah pensihir. Nabi dianggap sebagai tukang apa? Saya tanya, kenapa dianggap sebagai tukang sihir? Omongannya enak, indah, menarik. Karena salah satu daripada macam sihir itu bayan. Inna minal bayan la sihran. Omongan yang enak, yang indah, yang bagus, yang bisa menarik orang. Tapi isinya tidak baik, itu sihir. Seorang A sama seorang B ngomong-ngomong gini. Tiba-tiba kemudian duitnya dikasihkan 10 juta. Kamu diajak bisnis. Nanti lain kali ditambahi lagi 50 juta. Lain kali lagi cincinnya ini semuanya dijual, diberikan aja untuk bisnis. Ujung-ujungnya nipu. Tapi omongannya enak. Berarti ini apa? Kena apa? Sihir. Sihir. Dalam tauhid namanya sihir. Ya. Orang tidak baik dicitrakan menjadi orang baik, di framing. Seolah-olah ini orang lalu masyarakat tertipu semuanya. Berarti orang masyarakat itu kena apa? Sihir. Tapi, halo, ada kata-kata bayan di dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Bayan yang ada di Quran itu kata-kata yang indah, yang bagus, yang menarik, tapi isinya baik.
Waduh, nikmat luar biasa, Pak. Saya tidak termotivasi menjadi termotivasi. Nah, kata-katanya indah. Nabi kata-katanya indah, bagus. Lalu orang tertarik dengan itu, dengan apa namanya, dengan Nabi. Maka dianggap Nabi sebagai tukang, padahal tidak, bayan di dalam Al-Quran. Saya ulangi, kata-kata yang indah, yang bagus, yang menarik, tapi isinya tidak baik, itu namanya sihir, bayan. Tapi kata-kata yang indah, yang bagus, yang menarik, tapi isinya baik, memotivasi orang, lalu mengajak orang menjadi apa namanya, sadar tentang kebaikan dan kebenaran, itu namanya bayan yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang ini lagi ngetren di negara adidaya sana, itu dapat memimpin anak muda baru 34 tahun usianya. Benar nggak? Oh, itu anak muda yang jempolan. Ngomongnya enak, bagus, menarik, dan dia tidak membeda-bedakan keadaan masyarakat. Betul nggak? Lalu dia dipilih sebagai pemimpinnya. Betul kan? Kita juga punya anak muda di sini. Ya, jadi pemimpin juga. Gitu. Sampai di situ aja. Sama anak mudanya kan? Itu yang keempat, yang kelima, monggo. Yang kelima, nggih, monggo. As-Sod ayat 5. Nggih. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Nah, ini yang ditentang oleh orang-orang kan begitu. Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak jadi Tuhan satu saja? Halo? Apa tadi Bu terjemahnya? Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak dijadikan cuma satu, ini siapa maksudnya? Bu, dengan bahasa yang berbeda, masyarakat ini menjadi rusak karena banyak Tuhan yang dipercaya. Betul ya? Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan benda, Tuhan barang, Tuhan orang, Tuhan tambang. Nah iya kan? Mau jadi baik, yang dituhankan harus siapa? Allah satu-satunya. Maka bahasanya anak-anak yang kuliah itu, masyarakat itu menjadi rusak, menjadi tidak baik, menjadi tidak berperadaban karena banyak Tuhan. Yang bekerja itu tangannya, bukan ininya. Ngerti maksudnya? Kalau tangannya bekerja, ininya diam, mindah, kan begitu kan? Kalau tangannya bekerja, ininya juga ikut bekerja. Weno kono, nah begitu kan? Sing kono durung, kan begitu. Bingung. Sampai emosi saya. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza syai'un ujab. Ini sudah saya pernah terangkan itu ya. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Kenapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak, dijadikan cuma satu? Ketika orang sudah menyatakan la ilaha illallah, maka Tuhan-Tuhan selain dari Allah harus digugurkan. Halo? Benar kan? Sangat mengherankan. Ini yang ditentang itu Nabi Muhammad karena mengajak satu-satunya Allah itu. Sekarang yang ke-6, monggo. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Monggo. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata. Coba tak potong dulu. Dulu sudah pernah saya terangkan. Pergi dari mana? Diulangi lagi Mbak Lia. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata. Pergi dari mana Bu? Yang bisa menjawab dengan benar tidak saya beri hadiah. Pergi dari mana? Loh ini serius itu. Dari kediamannya Rasul. Ada yang lain? Saya boleh sebutkan setengah menit atau 1 menit lagi mengulangi loh ini ya. Semuanya harus mengerti. Ini penjelasan dan pengulangan yang terakhir.
Gini Bu, pasti jenengan bisa nanti setiap baca surat-surat ini bisa menerangkan. Nabi Muhammad ini dakwah sana kemari ya, mengajak, tidak boleh menuhankan benda, barang, patung, macam-macam lah ya. Hanya Allah saja. Tambah lama berkembang yang mengikuti Nabi tadi. Terus orang kafir mendatangi rumahnya paman Nabi. Namanya pamannya Nabi siapa? Abu Thalib. Tidak satu orang yang datang itu, 10 mendatangi rumahnya Abu. Apa ngomongnya? Ya, kalau pakai bahasanya panjenengan, Abu Thalib, ponaan sampean itu, siapa maksudnya? Mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Masa Tuhan yang zaman dulu ini tidak boleh itu. Dia itu loh baru berapa tahun umurnya. Sudah melarang-larang ini tidak boleh semuanya. Sekarang di mana ponaan sampean itu? Datangkan ke sini, coba. Lalu dicarilah Nabi Muhammad itu didatangkan ke situ. Di rumahnya siapa tadi? Berarti di rumahnya Abu Thalib itu ada satu yang punya rumah Abu Thalib, yang satu lagi satu kelompok orang kafir jumlahnya 10, Nabi Muhammad didatangkan di situ. Ngerti maksudnya? Yang ngomong pamannya. Ini diomongkan bahasa aslinya apa terjemahnya? Kalau terjemahnya begini, wahai ponaanku, ini mengapa orang-orang ini mengadukan kamu kepada saya? Benar gak kamu itu mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka ini semuanya nggak boleh. Kalau pakai bahasa asli, ya benar akhi ma liqaumika yashkunaka tashtumu alihatahum wa taqulu wa taf'alu wa taf'alu. Kenapa kamu mencaci maki? Nabi Muhammad mendengarkan aja. Coba Nabi kita itu orang mulia itu digitukan. Maksudnya tidak boleh dakwah. Nah, begitu Abu Thalib selesai ngomong, Nabi yang menjawab. Nah ini jangan dapat pelajaran dari hadis itu. Apa? Kalau dimarah-marahi orang, diam aja dulu. Baru nanti kalau orangnya sudah selesai, silakan diberi penjelasan. Ini biasanya terjadi di institusi di mana orang itu bekerja yang kaitannya yang dijual itu adalah jasa. Rumah sakit ya jasa, bank ya jasa, ya kan? Pelayanan kan? Hotel juga begitu. Nggak ada orang datang ke hotel beli kasur itu nggak ada. Niatnya apa? Tidur kan? Ya, diam, diomelin orang itu diam aja dulu. Banyak Nabi itu loh. Begitu pamannya tadi, siapa namanya tadi? Selesai bicara, baru Nabi menjawab. Ya, Ami. Apa bahasa Indonesia? Gampang nih. Nabi menjawab dengan tegas, tapi sopan. Di depan pamannya dan orang-orang kafir. Ya Ami, ini uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha. Tadayyana bihal Arab wa tuddi ilaihim lajam al jizyah. Paman, saya kepengen orang-orang ini mengatakan satu kalimat saja. Apa Bu? Satu? Sudah diucapkan nggak kalimatnya sama Nabi? Belum kan? Hanya disebut satu kalimat. Nanti paman, orang Arab dan bukan orang Arab sama, itu agamanya berdasarkan satu kalimat ini paman. Tegas. Memegang akidah yang luar biasa karena diperintah Allah. Orang kafir 10 tadi ada yang salah paham. Mahiyya wa abika ya Muhammad. Coba. Bukan ya Rasulullah, nggak percaya kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Mahiyya wa abika ya Muhammad. Jadi Nabi itu diinterupsi. Pinjam istilahnya DPR, interupsi. Ya. Apa Muhammad satu kalimat itu? Melestarikan agama nenek moyangmu dah.
Dijawab dengan Nabi, la, tidak, la ilaha illallah. Wah, bukan. Yang saya maksudkan satu kalimat itu apa? La ilaha sampai 2025, maka la ilaha illallah itu jangan ditulis di dinding-dinding saja, jangan dilafalkan saja, tapi dipelajari maknanya. Ketika dijawab oleh Nabi Mahya wabi kayak Muhammad, lalu dijawab la ilaha illallah tadi, la ilaha illallah, bukan satu kalimat itu la ilaha illallah. Orang kafir jumlahnya berapa tadi? Marah-marah. Andai kata mereka duduk di kursi di depannya itu ada meja, dia apa no gitu. Pulang mereka marah. Peristiwa yang terjadi di rumahnya Abu Thalib itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Shad ayat 4, 5, dan 6. Coba yang ke-6 diulangi lagi. Monggo, Masya Allah. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, Ayo pergi dari mana, Bu? Bisa menjawab atau sekarang? Dari rumahnya? Niatnya kenapa 10 orang tadi? Menekan supaya Nabi Muhammad tidak mendakwakan tauhid. Betul ya? Jadi dimusuhi terus Nabi itu. Tapi endingnya Nabi yang menang. Nah jenengan kalau akidahnya kuat, umat Islam akidahnya kuat, dimusuhi nggak apa-apa. Nanti endingnya dimenangkan sama Allah. Pasti. Nanti ada bab-bab yang bahas mengenai itu. Ya, mudah-mudahan saya diberi umur panjang sama Allah. Saya loh ya. Saya tadi kan ngomong mudah-mudahan saya diberi umur panjang sama Allah. Ya, ya saya dan jenengan gitu aja semua. Umur panjang yang barokah. Ya, jadi niatnya orang Islam itu minta diberi umur panjang yang barokah itu niatnya dipakai ibadah. Iya. Ya Allah berikan saya kuat, sehat. Kayak apa mas? Goes, jangan. Ngaji, gini deh. Nanti di akhirat itu ditunjukkan ngajinya, ini semuanya. Amal solehnya, mempermudah orang masuk surga. Itu lebih. Ini namanya akidah. Maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata, pergi dari rumahnya Abu. Maksudnya menekan supaya Nabi Muhammad tidak mendakwakan tauhid. Ya. Dan orang yang bersyahadat itu dijamin sama Rasulullah kalau syahadatnya baik dan benar, nanti bisa masuk surga bersama Nabi. Sama istri-istrinya Rasulullah di surga semuanya senang. Ya. Aisyah, ya, ketemu Aisyah istrinya Nabi. Terus jenengan ditanya, ibu-ibu menikah majelis taklim saking pundi nggih? Nggak penting. Kalau di surga itu ada Aisyah yang tanya, ibu-ibu menikah majelis taklim saking pundi? Berarti itu Aisyah palsu. Kenapa? Istrinya Rasulullah nggak bisa bahasa Jawa. Iya kan? Ya masa di surga itu ada Aisyah tanya, menikah saking pundi? Masya Allah, inilah variasinya tauhid itu Bu ya, Masya Allah. Coba diulangi lagi, karena itu para pembesar kaum musyrikin dan tokoh-tokoh jahiliyah menentang keras dakwah para nabi, khususnya dakwah Rasulullah. Sebab mereka apa? Mengetahui makna la ilaha illallah. Membebaskan orang dari belenggu Tuhan banyak, hanya kepada Allah saja. Lanjut Mbak, ya, sebagai suatu deklarasi umum bagi kemerdekaan manusia. Wah.
Jadi bebaskan manusia itu dari belenggu Tuhan banyak. Ya, tidak boleh manusia itu kemudian mengabdi kepada manusia. Ya, dari tauhid itu pembebas. Lanjut Mbak Lia, menggulingkan para penguasa yang dolim dan angkuh yang sehingga dari singgasana dustanya dan meninggikan derajat orang-orang yang beriman yang tidak bersujud kecuali hanya kepada siapa? Allah. Jadi nomor satu itu kesimpulannya manfaat dan faedahnya tauhid itu membebaskan manusia dari belenggu Tuhan banyak, betul ya? Nah, jadi masyarakat itu menjadi runyam, menjadi tidak baik karena banyak Tuhan yang dipercaya, betul ya? Tapi kalau yang dipercaya cuma Allah Subhanahu wa taala saja, ini jaminan adanya kebahagiaan dan kebenaran. Enggak terpengaruh macam-macam itu tadi. 2. Takwinu syaksiyah al-mutazinah. Monggo. 2. Membentuk kepribadian yang kokoh. Tidak mudah diombang-ambingkan. Jenengan sebagai muslimah di masjid yang bergengsi di Surabaya, itu tidak mau diombang-ambingkan. Pagi-pagi sudah siap-siap ini berangkat bawa tas, kitab ngaji ya, entah ustadznya siapa saja, diprovokasi orang, nang dining ngaji. Melu aku nang di nang mall. Ya, ini ambek konco-konco nanti. Ya, nanti tidak makan-makan gini. Makanya prasmanan. Kira-kira terus ngaji tak ikut ke mall tadi? Kira-kira? Nah iya benar. Tapi kalau orang punya kepribadiannya baik ya, akidahnya baik, tidak terpengaruh yang tidak baik. Ini Bu ya, ini mohon maaf. Di kitab yang beda lagi, ini masih connect enggak? Masih. Udah 1 jam ya? Berarti jamnya sampai mati. Ada kalimat i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Pendek kalimatnya. Ketahuilah, semoga Anda diberi rusdu dari Allah. Apa itu? Al-istiqomatu ala tariqil haqqi. Orang yang istiqomah di jalan yang benar. Saya ulangi, orang yang istiqomah tetap ajak di jalan yang benar. Yang kedua di sini disebutkan apa? Membentuk kepribadian yang kokoh, tidak mudah diombang-ambing. Saya beri contoh, ini bukan siapa-siapa. Ketika ke masjid, pikirannya Islami, baik. Ketika majlis taklim, pikirannya Islami. Busananya juga Islami. Ya. Ketika diundang teman, juga pikirannya Islami. Busananya juga Islami. Tapi ketika mantu masih cari-cari, lahirmu di nopo? Saya tanya, orang begini istiqomah apa enggak? Enggak. Ketika ke masjid busananya bagus sesuai dengan syar'i. Ketika terawih juga begitu. Ketika jamaah iya. Ketika majelis taklim iya. Ketika belonjo di Blijo. Nanti maksud saya. Dasteran saya lumayan, nggak ada yang katoun, pakai katoun. Ini serius Bu, iya kan? Itu namanya tidak istiqomah ala tariqil haqqi. Tidak istiqomah di jalan yang benar. Jadi jenengan itu harus menyebar kemana-mana pikiran tahu. Enggak, saya sudah ngaji tauhid terus gak ada hitung-hitungan. Misalnya kalau itu punya hajat loh ya. Ya, saya ini dulu, ini boleh cerita lagi. Saya ini mantu ya. Besan itu datang. Ya, membantu rundingan. Tapi besan itu bukan bapak ibunya, karena bapak ibunya sudah wafat, ini omnya yang datang. Tanya sama saya, tanggal berapa Pak, hari apa? Sama saya bilang gitu. Karena dia bahasa Madura, ini tanggal berapa San? Ini enaknya San. Besan, tanggal berapa, hari apa San? Saya jawab gini, kira-kira enak mantu pas saya nggak ada pengajian aja.
supaya tidak meliburkan. Terus tak jawab, kalau saya Pak ya nggak pakai hitung-hitungan, pokoknya kapan senggangnya jenengan dan saya nanti kita laporkan di KUA. Saya sudah begitu juga, nggak pakai hitung-hitungan. Ya sudah, ya kan lebih enak kan. Jadi pikiran kita tidak dibelenggu, itu punya ini, kepribadiannya itu utuh. Kalau orang begitu itu tadi. Ini orang bertauhid itu di situ. Islam itu agama modern. Betul Bu ya? Coba Islam itu diterangkan dengan klenik-klenik itu. Orang-orang yang tidak agama Islam itu kemudian agamamu gak benar itu. Mosok klenik-klenik itu masuk semuanya. Tapi kalau diterangkan menurut hadisnya Nabi, maka orang akan mengacungi jempol. Itu agama modern. Yang kedua, takwinu syaksiyah al-mutazina fatauhid yusa'idu ala takwini syaksiyah al-mutazina allati tamayyazat fil hayati wijhadiha. Apa bahasa Indonesianya? Tauhid membantu. Tauhid membantu dalam pembentukan kepribadian yang kokoh, yang pandangan dan arah hidupnya jelas. Iya jelas. Saya orang Islam, pandangan hidupnya begini. Ya tapi sampean kan Jawa. Ya tapi kan Islam. Jawa tapi Islam. Yang menonjol apanya? Saya ulangi, ini ada yang nggak nyambung ya. Jawa tapi yang menonjol apanya? Tapi kalau kita ini Islam, iya tapi kan Jawa, yang menonjol apa nih? Nah, yang benar yang mana? Lah iya, yang benar loh. Jawa tapi Islam, A, apakah B? Islam tapi Jawa, yang mana? Yang A. Jawa tapi sing ketok. Nah. Sampai ini gue sampai klenik hitung-hitungan ya itu soalnya wong Jawa. Salah nggak kira-kira? Salah. Masya Allah, ini jenengan kalau menerima itu bukan berarti menerima dari saya loh ya, menerima dari Allah kebenaran. Dan orang begini yang digadang-gadang masuk surga itu, ya benar akidahnya baik. Sampai saya beritahu orang yang mati membawa dosa syirik, syafaat aja nggak dapat zaman Nabi. Benar itu. Ya, karena begitu seriusnya orang diwajibkan bertauhid itu. Lanjut Mbak. Ya. Ia tidak mempunyai Rabb kecuali mempunyai. Ia tidak mempunyai kecuali Rabb yang esa, tempat ia mengadu. Siapa itu? Allah kan? Wong sudah berkali-kali disebutkan itu. Ayo Bu, saya tanya. Surat apa yang jenengan baca setiap hari lebih dari 40 kali? Al-Fatihah. Apa betul Al-Fatihah itu inti daripada Al-Quran? Yes. Lalu inti daripada Al-Fatihah itu apa? Nah, iyaka wa iyaka. Bahasa Indonesianya? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya. Lah kalau hanya kepada Allah jangan yang lain-lain. Maka seringkali saya ceritakan ada imam di Masjidil Haram membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai direwangi nangis. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa tidak bisa. Woi. Seolah ini sesak seolah-olah. Itu kalau jenengan dan saya mikir, kenapa orang ini imam ini? Karena dia menyatakan lisannya lebih dari 40 kali sehari semalam sepanjang hidupnya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Ini kalau bohong sama Allah itu besok diapakan saya ini gitu loh. Lalu nangis sejadi-jadinya. Berarti sholat menangis boleh nggak? Boleh. Ya nangis ke Allah tadi. Jangankan begitu orang biasa-biasa jenengan sekali tempo sujud berdoa itu juga nangis kan. Nah gitu. Inilah kepribadian yang utuh. Berbeda dengan orang musyrik. Ya.
Bi khilafil musyrik alladzi taqassamat qalbuhu. Ya, al-alihah wal ma'budati. Famarratan yattaji'u ilal akhya wa marratan yattaji'u ilal amwat. Monggo. Berbeda dengan seorang musyrik yang Nggih. hatinya terbagi-bagi. Orang musyrik hatinya terbagi-bagi, tidak fokus hanya kepada Allah. Terbagi-bagi bagaimana, Mbak? Monggo. Untuk Tuhan-Tuhan dan sesembahan yang banyak. Nggih. Suatu saat ia menghadap dan menyembah kepada orang hidup, dan pada saat lain ia menghadap kepada orang yang mati. Ya, jadi kalau minta pendapat sama orang yang hidup itu boleh, tapi minta pendapat sama orang yang mati boleh nggak? Saya itu di Surabaya sebelahnya itu loh, TP itu ada jalan, sebelum TP itu ada jalan masuk, Kali Aser. Iya, ada masjid di situ, saya pernah ngaji di situ, ditanya, sekarang di mana orangnya nggak tahu yang tanya saya itu. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, memberikan barakah. Habis ngaji, Ustaz mau tanya, nggih Pak, saya ini mau mantu Pak Ustaz. Oh alhamdulillah, barakallahu laka wa barakah, dah doakan begitu. Pamitan sama mbak, boleh? Oh boleh. Pamitan sama siapa? Ternyata mbahnya sudah meninggal. Nanti maksudnya? Maksudnya dia sak keluarga sama anak yang mau jadi manten itu diajak ke kuburan pamitan sama mbah. Mbah badhe mantu putune panjenengan, Bang. Tak guyone pisan. Lah nanti kalau anaknya itu mbahnya itu diberi kekuasaan Allah bisa jawab kapan? Hah? Ini ndak punya kepribadian kalau begitu kan? Tapi saya menghargai Bapak yang tanya tadi, untung sebelum berangkat sana tanya dulu. Coba kalau nyelonong baik ke sana. Hah? Ini loh kepribadiannya yang tidak utuh. Berbeda dengan orang musyrik yang hatinya terbagi-bagi untuk Tuhan-Tuhan sesembahan yang banyak. Satu saat dia menghadap orang yang masih hidup, tapi satu saat dia menghadap orang yang sudah mati. Tapi kewajiban panjenengan terhadap saudara-saudara kita yang wafat boleh nggak dikunjungi? Namanya ziarah kubur, boleh. Nah, di situ. Sehubungan dengan ini Nabi Yusuf itu mengatakan apa? Ya sahibai sijni arbab mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Monggo. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ini Nabi siapa ini? Nabi Yusuf. Siapakah Nabi Yusuf? Ketika di penjara dimanfaatkan untuk dakwah. Di Indonesia itu ada tokoh ulama besar di penjara tapi dimanfaatkan nulis buku. Namanya Buya Hamka. Tafsirnya namanya Al-Azhar. Ya itulah korban politik zaman dulu. Ya saya nggak membahas mengenai politik. Pak Hamka tidak salah, tidak dosa, ditangkap lalu dipenjara tanpa diadili. Ya, tapi Allah memberikan kelebihan ketika di penjara menulis kitab jadi tafsir Al-Azhar. Untuk ngajak padahal Pak Hamka tidak salah, tidak dosa. Untuk ngajak di penjara tidak ngomong begini. Apakah salahku dan apakah dosaku? Iya. Masya Allah, Nabi Yusuf di penjara. Tapi kalau jenengan pelajari riwayat hidupnya Nabi Yusuf setelah di penjara lama-lama terus bisa jadi pejabat, bendahara di negara itu, ya kan? Itu bedanya dengan orang sekarang. Jadi pejabat dulu terus lama-lama di penjara. Anak korupsi. Itu ya. Masya Allah, orang mukmin berikutnya ya. Fal mu'min ya'budu ilahan wahidan arafa ma yardihi wa ma yaskhutuhu fa waqafa inda ma yardihi wastirah qalbuhu. Orang mukmin monggo. Orang mukmin menyembah Rob yang Esa. Allah satu-satunya. Lanjut. Ia mengetahui apa yang membuatnya ridho dan murka. Ya, jadi orang mukmin ngerti ini diridhai Allah tauhid, berarti dia serius. Ini syirik tidak diridhai, ditinggalkan.
maka monggo maka yang diridhoinya ia kerjakan dikerjakan. Terus sehingga hatinya tentram. ya sudah, Allah ridha itu. Itu loh Bu, yang kadang-kadang itu orang itu ya, sudah Allah ridho, Allah menetapkan, Allah mentakdirkan, isek diomong ae. Contoh ya, ini bukan siapa-siapa. Ada anak perempuan, ya, kulitnya bagus, rupanya cantik, ya, bodinya standar. Loh, gak enak. Dapat anak lagi yang warna kulitnya hitam, ya, rambutnya keriting, pendek. Anaknya 2, pinter-pinter. Melaku bareng. Dirasani enggak? Iku bojone tas. Ada enggak kira-kira begitu? Ini takdir Allah enggak? Tapi dirasani enggak? Jenengan pernah ikut ngerasani? Loh itu temenan itu. Takdir Allah, sudah punya anak 2, anaknya baik-baik, soleh-solihah, pinter ngaji. Walaupun kelihatannya enggak imbang. Kok gelem apa kok ana arek lanang maneh ta? Jawa. Loh enggak boleh, Bu. Ya sudah dipungkasi saja. Alhamdulillah takdirnya Allah. Karena Allah itu tidak melihat rupanya manusia. Coba. Ini takdirnya Allah, sudah ditakdirkan begitu itu. Kalau iman kepada Allah tidak ditertawakan, tidak dirasani. Iman kepada malaikat, kepada kitab. Tapi begitu takdir Allah, itu masih dirasani terus. Ya, anaknya sudah jalan jauh, saya diomong, man yo, ya coba. Ini benar itu, ya. Itu namanya man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Orang yang bersenda gurau, guyonan. Tapi maksudnya dipakai guyonan itu ayat-ayatnya Allah, takdirnya Allah itu tadi. Begitu. Adapun orang musyrik, monggo Mbak. Adapun orang musyrik, ia menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Nggih. Tuhan ini menginginkannya ke kanan, Terus? sedang Tuhan lainnya menginginkannya ke kiri. Nah, sampean tanya 2 dukun, beda nggak jawabannya kira-kira? Beda. Aku bingung, takut dukun kono jere ngene, takut sing kene jere ngono. Ya? Iya terombang-ambing monggo. Ia terombang-ambing di antara Tuhan-Tuhan itu, tidak memiliki prinsip dan tapi orang yang beriman kayak panjenengan istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran. Karena orang mati nggak tahu. Sewaktu-waktu mati istiqomah dalam kebenaran, Masya Allah luar biasa nikmatnya, ya kan? Inilah variasinya min fawaidit tauhid, manfaatnya daripada kalimat tauhid tadi. Ibu-ibu mudah-mudahan tidak salah paham. Saya tidak alergi dengan orang yang menulis la ilaha illallah, yang melafalkan la ilaha illallah. Tapi jangan ditulis saja dan jangan dilafalkan saja. Cari makna-maknanya ini. Kitab yang kemarin sudah khatam 67 judul. Betul ya? Pindah kitab ini ada 45 judul. Sudah khatam toh kitab yang lama? Udah. Khatamnya sudah Pak Ustadz, tapi Bu nyentel Bu enggak. Mudah-mudahan jenengan diberi rahmat, diberikan barokah, diberi hidayah sama Allah. Masya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.